Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi terus memblokir situs web judi online. Saat ini mereka mampu memblokir ratusan hingga ribuan situs web setiap hari. Meskipun demikian, sejumlah pakar menilai strategi yang diterapkan pemerintah saat ini tak menjawab akar masalah. Peneliti dari Digital Forensik Indonesia, Ruby Alamsyah, menyatakan langkah pemblokiran selama ini tidak berdampak signifikan dalam mengurangi jumlah situs web judi online yang beroperasi di Indonesia. Menurut dia, seharusnya pemblokiran hanyalah solusi sementara. Ruby menyatakan pemain ataupun pemilik saat ini punya cara yang jauh lebih canggih untuk menghindar atau membuka pemblokiran oleh pemerintah. Dari sisi pemain, menurut Ruby, sangat mudah menembus pemblokiran oleh Kementerian Komdigi. Seorang pemain cukup mengakses Virtual Private Network atau VPN untuk mengakses situs web yang telah diblokir. Dengan VPN, pemain mengalihkan alamat internet protokol atau IP ke luar negeri sehingga situs web tetap bisa diakses meski telah terblokir di Indonesia. Hal ini disampaikan Ruby kepada Tempo pada Senin 18 November 2024. Sementara itu, dari sisi pemilik situs web judi, Ruby menyatakan mereka saat ini mampu meluncurkan situs web baru hanya dalam hitungan jam. Begitu sebuah situs web diblokir, mereka pun akan segera mengganti nama domain atau alamat IP situs webnya. Walhasil, situs web mereka bisa kembali beroperasi. Karena itu, dia menilai metode pemberantasan yang diterapkan pemerintah saat ini tak akan pernah berhasil mematikan ataupun mengurangi situs web judi online yang beroperasi di Indonesia. Apalagi, jumlah pemblokiran masih jauh lebih sedikit ketimbang pemunculan situs web baru. Ruby mengaku pernah menawarkan solusi alternatif kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2023. Ia menyarankan pemerintah menganalisis pola pembuatan situs web untuk menemukan strategi yang lebih efektif dalam mencegah munculnya situs-situs baru. Namun, usulan ini tidak diindahkan. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid sebut bisnis haram itu tumbuh subur karena seringkali mendapat perlindungan dari oknum pejabat. Kasus para pegawai Kementerian Komdigi yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya menurut dia merupakan rahasia umum dan fenomena gunung es saja. Usman juga menyatakan pemblokiran tanpa transparansi bisa berpotensi melanggar hak atas informasi dan kebebasan berinternet masyarakat. Dosen hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar pun menilai pemblokiran tanpa adanya penindakan tak akan berguna. Karena itu, dia menyarankan pemerintah memperkuat polisi cyber untuk memberantas tuntas praktik judi online sampai ke tingkat bandarnya.